Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Ada lagu yang selalu kalian ingat karena jadi anthem persahabatan kan? Ada lagu yang juga mungkin kalian ingat karena jadi soundtrack perpisahan. Tapi ada juga lagu yang dikenang karena menjadi soundtrack kematian bagi ratusan orang yang hadir waktu konser. Di video kali ini, kita akan melihat sedikit ke belakang sejarah kelam yang berhubung dengan dunia konser ya. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas. Route 91 Harvest Festival. Pergi ke konser niatnya untuk seneng-seneng, ujung-ujungnya malah bikin trauma. Soalnya kejadian tragis ini bukan karena sound system meledak, penyanyinya tuh nggak keluar, ataupun masalah panggung yang rubuh ya. Tapi di tanggal 1 Oktober 2017, ada festival musik country di Las Vegas yang berubah jadi tragedi horor. Jadi ceritanya begini, awalnya tuh orang-orang lagi asik aja ya nonton konser outdoor, terus tiba-tiba mereka dengar suara kencang dan mikir kalau itu suara kembang api. Oh my god, they took him on stage. He ran on stage. What happened? He ran on stage. Yeah, but what happened? Something happened. Tapi nggak lama mereka sadar kalau ini tuh bukan suara petasan tapi suara tembakan. Pelakunya adalah Stephen Paddock yang menembaki orang-orang di sana dari kamarnya di Hotel Mandalay Bay ke arah 22.000 penonton di bawahnya. Dia pakai 23 senjata yang dimodifikasi bump stocks biar bisa nembak secepat senapan otomatis yang berarti 9 peluru per detik selama 10 menit totalnya ya teman-teman. Ada yang jatuh, ada yang lari, ada yang kepisah dari pacar, teman, keluarga, dan ada yang terluka. Jelas, penembakan massal ini langsung dianggap paling mematikan dalam sejarah modern Amerika karena insiden ini menewaskan 59 orang dan melukai lebih dari 800 orang. Sampai sekarang, motifnya tuh nggak pernah ada yang tahu karena waktu ditemukan polisi, dia sudah keburu meninggal duluan di kamarnya. Lagian aku bingung sih ya sama Amerika, dari dulu udah begini, kenapa jual beli senjata tuh masih bisa dibilang gampang dan bebas banget ya? Penusukan di konser Altamont. Sebagai band yang pada waktu itu lagi terkenal-terkenalnya, tentu banyak yang mau nonton The Rolling Stones secara gratis dong. Tapi sayangnya teman-teman, panitia konsernya bikin keputusan bodoh yang fatal. Jadi mereka tuh menyewa anggota geng motor Hells Angels sebagai petugas keamanannya tuh, yang cuma dibayar dengan bir senilai $500 Amerika Serikat. Fix dari awal kayak begini aja, pasti udah aneh banget kan? Lagian bayangin deh, penontonnya kan rame banget tuh, terus pada mabok, mungkin juga konsumsi obat-obatan. Penjaganya yang ditugasin malah yang punya temperamen tinggi. Coba, chaos banget sih itu. Makanya puncaknya pada waktu itu ada seorang pemuda tuh bernama Meredith Hunter yang awalnya memang berusaha mendekat buat berdiri di depan panggung. Nah, di situ dia malah didorong teman-teman secara kasar sama pihak keamanannya. Ya, Hunter yang ketakutan langsung mencabut pistol lah, dan juga anggota Hells Angel bernama Alan Passaro pun langsung meresponsnya tuh dengan pisau serta masuk Hunter berulang kali hingga tewas di depan panggung. Dalam hitungan detik, Hunter langsung secara brutal sebanyak 2 kali sampai dia tuh meninggal di tempat. Gila ya, mana ujung-ujungnya kejadian yang memakan total 4 korban jiwa ini kerekam kamera dokumenter mereka juga lagi. Bener-bener ya, keamanan konser tuh ternyata dari dulu sudah menjadi isu general teman-teman yang sampai sekarang masih belum kelar-kelar juga. Tragedi AACC. Kalau ngomongin tragedi konser yang paling nyesek di Indonesia, tentunya kita perlu nyebut acara AACC di Bandung 9 Februari 2008 lalu ya. Soalnya tragedi ini terjadi bukan karena kerusuhan penonton ataupun adanya tawuran mendadak, tapi murni karena penontonnya kebanyakan dan juga manajemen acaranya pun gak siap sama sekali. Jadi buat kalian yang gak tahu, AACC itu adalah acara Asia Africa Cultural Center yang isinya tuh konser musik underground metal punk gitu ya. Nah sebenarnya kapasitas di venue-nya tuh terbatas. Tapi yang datang nyatanya membludak banget sehingga ujung-ujungnya orang yang di dalam tuh jadi susah nafas dan mulai dorong-dorongan untuk keluar. Udah pintunya tuh sempit, tempatnya juga kecil. Ya kebayang gak sih kalau ada orang jatuh tuh gimana? Dalam hitungan menit, kepanikan di dalam situ langsung nyebar dan kabarnya sih ada 11 orang remaja yang berujung meninggal dunia. Gara-gara kejadian ini banyak event dibatalkan, izin diperketat, dan konser band metal sempat kena stigma negatif karena dikira jadi tempat berbahaya. Padahal mah masalahnya tuh bukan di musiknya ya, tapi di manajemen acaranya aja teman-teman.
Jet Set Nightclub. Kalau dari tadi penyebab tragedinya itu karena ulah manusia, kali ini atau lebih tepatnya pada tanggal 8 April 2025 di jam 12.44 pagi di Santo Domingo, Republik Dominika, penyebabnya itu gara-gara atap runtuh secara mendadak. Ini semua bisa sampai terjadi karena murni kebodohan dan juga keserakahan. Jadi klub itu baru aja direnovasi asal-asalan, di mana plafonnya cuma dipasang beberapa jam sebelum acara, dan yang paling fatal, atapnya nggak punya penyangga tengah yang layak. Dalam laporannya, ada 200 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya luka-luka juga. Bahkan sang penyanyi sendiri sempat dinyatakan menghilang tuh sebelum akhirnya diumumkan meninggal dunia karena tidak selamat dari tragedi itu. Konser Damage Plan. Setelah terkenal di band metal, Pantera, seorang gitaris handal bernama Dimebag Darrell, sempat bikin band baru yang namanya adalah Damage Plan. Nah, kebetulan dia tuh lagi ngadain tur kecil di mana penontonnya cuma ratusan orang doang. Tapi baru banget nih lagu pertama dimulai, wah mendadak ada seorang pria bernama Nathan Gale yang merupakan mantan marinir dan diduga punya masalah mental serta udah lama obsesi sama Pantera, malah langsung naik ke atas panggungnya. Saat itu juga, tanpa banyak ngomong, dia langsung nembak Darrell dari jarak dekat. Penonton jelas shock semua lah ya, karena nggak nyangka kejadiannya itu secepat itu. Tapi setelah ada bunyi tembakan lain, semua orang akhirnya sadar kalau ini bukanlah aksi panggung, melainkan beneran ada penyerangan. Sayangnya dari kejadian ini ada 3 korban lain, yaitu Jeffrey Thompson, Aaron Hall, dan juga Nathan Bray yang jadi korban karena berusaha menghentikan Nathan Gale tadi ya teman-teman. Dan sang pelaku baru beneran berhenti setelah sukses ditembak oleh polisi. Kematian Darrell jelas lumayan mengguncang dunia musik, karena siapa yang nyangka coba ada orang halu yang bisa masuk atas panggung dan juga melakukan hal keji seperti itu kan? Malang Hardcore. Dalam konser metal, sebenarnya kalau ada penonton yang rusuh kayak moshing ataupun dorong-dorongan dan juga mabok, ya mungkin seringkali sekarang tuh dianggap sebagai hal yang biasa aja kali ya. Tapi dalam acara mini konser yang diadakan di Plum Hotel, Palireman Batu ini ternyata mendadak berubah menjadi ricuh tuh karena kesenggol pas lagi moshing. 2 personel band bernama Irmanda Putra dan juga Wan Regi Ferbiansyah katanya menjadi korban tuh teman-teman karena dikeroyok sama kena sabet celurit di bagian pundaknya. Ya untungnya insiden berdarah ini nggak sampai mengambil korban jiwa sih. Tapi dari sini polisi kabarnya sudah menangkap 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ya. Rencana konser 4 Minute. Gak ada api, gak ada penembakan, dan gak ada huru-hara apa-apa juga. Tapi di tanggal 17 Oktober 2014, konser 4 Minute yang diadakan di Korea Selatan berujung mengenaskan karena memakan banyak korban jiwa. Padahal tempatnya tuh udah outdoor loh, tapi karena banyak fans yang emang cari tempat tinggi untuk bisa melihat panggungnya lebih jelas ya teman-teman. Apalagi karena ini free concert, jelas ribuan fans datanglah ke sini. Nah sayangnya sekelompok penonton yang naik ke atas ventilasi logam itu gak tahu ya kalau ventilasinya ini bukan untuk diinjak oleh puluhan orang. Alhasil dalam waktu singkat besinya malah ngejeblos dan 27 orang langsung jatuh ke dalam lubang sedalam 3 lantai gedung. Bahkan teriakan mereka pun ketutup ya sama suara musik konsernya. Total ada 16 orang dinyatakan meninggal dunia dengan luka brutal, di mana tulangnya pada patah, organ dalam remuk, dan trauma benturan yang parah juga. Dari kejadian ini sih diharapkan ya kalau emang mau nonton konser gratis, mending tetap cari tempat yang aman-aman aja deh. Republika Romanon. Udah bayar konser mahal-mahal, kirain mah bakal terjamin kan keamanannya. Tapi sayangnya penonton yang datang ke klub Republika Romanon di Buenos Aires ini malah nggak dapetin itu semua sama sekali loh. Jadi ceritanya di tanggal 30 Desember 2004 lalu ada penonton yang nyalain flare terus dilemparlah ke atas tuh dan langsung ngebakar satu klubnya.
Masalahnya, hal ini bukan cuma bikin satu tempat kebakaran teman-teman, tapi masa yang datang pun juga pada panik tuh. Dan gongnya lagi, pintu daruratnya banyak yang kekunci. Gila nggak tuh teman-teman? Ujung-ujungnya banyak orang yang pada kehabisan nafas sebelum mereka sempat menemukan jalan keluar. Tragedi ini berujung membuat 194 orang meninggal dunia dan sekitar 1.000 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan setelah kejadian itu, pemerintah Argentina langsung menginvestigasi besar-besaran yang membuat beberapa pejabat kota, pemilik klub, serta pihak keamanan pun juga berujung ditahan pihak kepolisian. Konser Pearl Jam. Dianggap sebagai pesta musim panasnya Eropa, festival musik raksasa Roskilde di Denmark memang didatangi sama puluhan ribu orang. Nah, masalahnya saat itu turun hujan. Jelas, tanah pun jadi becek, licin dan juga berlumpur ya teman-teman. Nah, makin malam, sebenarnya band yang tampil itu ada Pearl Jam. Otomatis fansnya emang pada semangat-semangat semua dong. Tapi karena tanahnya licin dan kerumunannya tuh padat banget, alhasil banyak yang jadi kepleset, jatuh, dan berujung ke tindih-tindih hingga memakan korban jiwa. Ya, asal kalian tahu nih, awalnya tuh bandnya masih terus main karena nggak kelihatan aneh dari atas panggung ya. Sampai akhirnya ada security yang naik panggung dan teriak kalau penonton di sana pada jatuh nggak bisa bangun. Nah, waktu akhirnya diberhentiin dan juga diminta pada mundur, sayangnya orang-orang udah padat banget yang bahkan untuk gerak pun susah sebenarnya. Dan total orang meninggal malam itu ada 9 penonton, di mana katanya mereka kehabisan oksigen setelah didorong-dorong oleh banyak orang. Kejadian ini nyatanya bikin Pearl Jam lumayan trauma, bahkan sempat mempertimbangkan untuk berhenti manggung selamanya. Kebakaran nightclub The Station. Dan terakhir ada konser yang berubah menjadi tragedi paling brutal di Amerika sana. Dikenalnya dengan nama kebakaran nightclub The Station ya teman-teman. Lagian bayangin aja, kalian tuh lagi asik nonton konser band rock nih, terus ada api yang menjabar ke seluruh ruangan lebih cepat dari larinya Usain Bolt, coba bayangin. Jadi di tanggal 20 Februari 2003, orang-orang tuh pada semangat banget buat nonton band rock Great White di sebuah klub kecil bernama The Station Nightclub. Sebenarnya klubnya tuh kecil banget teman-teman, dimana kapasitasnya cuma bisa menampung 400 orang doang. Tapi namanya konser rock, yang datang malah bejibun tuh teman-teman. Nah, yang jadi masalah adalah dinding klubnya itu ternyata dilapisi sama foam peredam yang gampang banget kebakar. Sehingga pas ada kembang api yang dinyalakan buat jadi efek di lagu pembuka, duar! Dalam hitungan detik foamnya itu langsung nyala teman-teman bersama dengan apinya, dan orang-orang pun juga pada panik semua tuh. Ruangannya jelas langsung penuh asap hitam beracun ya. Ada yang desek-desekan, ada yang kejebak, ada yang ketindih, bahkan sampai ada yang pingsan coba. Bahkan dalam hitungan 6 menit nih, kabarnya interior klub ini sudah kayak oven teman-teman, yang membuat 100 orang meninggal dunia, termasuk gitaris bandnya tuh, dan sekitar 200 orang lainnya mengalami luka bakar. Dan pada akhirnya tragedi ini diperparah karena pintu keluar utamanya tuh yang macet total oleh tumpukan mayat, sehingga menjadikannya sebagai salah satu bencana kebakaran klub malam paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.